Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Hari ini teman-teman kita akan melakukan simulasi latihan soal ya. Ada banyak 99 soal ya. Untuk P3K kompetensinya adalah teknis, teman-teman. Terus kemudian jabatannya penata layanan operasional, bagian ke-35. Teman-teman, soal-soal yang akan kita simulasikan nanti itu sudah sesuai dari kisi-kisi dari Menpan RB ya. Nah, jadi soal yang disusun itu sudah kita sesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB. Oke, kita next selanjutnya. Ini tidak usah. Nah, ini kisi-kisi dari Menpan RB, teman-teman. Jadi semua soal-soal disusun berdasarkan 5 dasar ini ya. Jadi tidak keluar dari 5 dasar ini. Oke, selanjutnya. Nah, selain teman-teman mempelajari soal-soal teknis, nanti teman-teman juga harus mempelajari soal-soal yang dia itu TIU ya. Soal-soal TIU, tes intelijensia umum ya. Kayak deret angka, terus kemudian sinonim, antonim, hitungan-hitungan sederhana, dan seterusnya ya. Soal-soal TIU dipelajari. Kemudian soal-soal manajerial, soal-soal sosiokultural, dan soal-soal wawancara, teman-teman. Ya, jadi 4 ini itu harus teman-teman pelajari. Ya, dan jangan khawatir, contoh-contoh soal TIU, manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu sudah saya letakkan di deskripsi video ini gitu ya, contoh-contoh soalnya. Teman-teman tinggal mempelajari saja. Oke, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Apa tujuan utama evaluasi kinerja dalam penata layanan operasional? A. Mengukur efektivitas proses operasional semata. B. Menentukan potensi karyawan untuk promosi. C. Mengidentifikasi efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian target operasional. Atau D. Mengevaluasi loyalitas karyawan dalam bekerja. E. Menghitung waktu yang dihabiskan dalam satu proses operasional. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, tujuan utama evaluasi kinerja adalah mengidentifikasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi tercapai dalam penata layanan operasional. Ini membantu organisasi memahami apakah tujuan operasional sudah tercapai atau perlu perbaikan. Jadi jawabannya yang C, mengidentifikasi efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian target operasional. Selanjutnya, apa langkah terbaik setelah hasil evaluasi layanan operasional menunjukkan adanya kekurangan? A. Menunda tindakan hingga kekurangan menjadi lebih signifikan. B. Meningkatkan jumlah karyawan tanpa memperbaiki sistem operasional. C. Menyusun rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. D. Mengabaikan kekurangan jika pelanggan tidak mengeluh secara langsung. Atau E. Mengurangi biaya operasional tanpa mempertimbangkan dampak pada kualitas. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, langkah terbaik setelah evaluasi adalah menyusun rencana perbaikan yang berbasis data hasil evaluasi. Ini membantu mengatasi kekurangan secara sistematis dan meningkatkan kualitas layanan. Jadi jawabannya yang C, menyusun rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, evaluasi rutin dalam pelaksanaan pelayanan operasional sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Apa langkah terbaik dalam melakukan evaluasi tersebut? A. Mengevaluasi hanya hasil akhir tanpa melihat proses operasional. B. Melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik kinerja. C. Mengabaikan laporan kinerja jika target belum tercapai. D. Fokus hanya pada aspek keuangan dan mengabaikan kepuasan pelanggan. Atau E. Menunda evaluasi hingga akhir tahun untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan evaluasi yang efektif melibatkan semua pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan manajemen untuk mendapatkan umpan balik komprehensif terkait proses dan hasil layanan. Hal ini membantu meningkatkan kualitas operasional secara berkelanjutan. Jadi jawabannya yang B. Melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik kinerja. Selanjutnya, apa dampak dari evaluasi kinerja yang dilakukan secara tidak konsisten?
A. Peningkatan produktivitas karyawan, B. Pengurangan biaya operasional, C. Penurunan motivasi dan kepercayaan karyawan, D. Efisiensi dalam pelaporan kinerja, atau E. Peningkatan kepuasan pelanggan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan evaluasi yang tidak konsisten akan menimbulkan kebingungan, penurunan motivasi, serta berkurangnya kepercayaan karyawan terhadap sistem penilaian kinerja. Jadi jawaban yang C, penurunan motivasi dan kepercayaan karyawan. Selanjutnya, dalam penilaian kinerja tim operasional, faktor apa yang paling mempengaruhi akurasi hasil evaluasi? A. Bias dari evaluator, B. Waktu evaluasi yang fleksibel, C. Penggunaan KPI yang tidak spesifik, D. Tingkat kepuasan pelanggan, atau E. Ketersediaan teknologi pendukung. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu adalah yang A. Pembahasan bias dari evaluator seperti penilaian subjektif atau favoritisme akan mempengaruhi akurasi hasil evaluasi. Oleh karena itu, objektivitas sangat penting. Jadi jawabannya yang A, bias dari evaluator. Selanjutnya, bagaimana teknologi dapat meningkatkan efektivitas evaluasi kinerja operasional? A. Dengan menggantikan peran manajemen dalam pengambilan keputusan. B. Memberikan data real time untuk analisis kinerja. C. Menghapus kebutuhan pelatihan bagi evaluator. D. Memastikan semua tim bekerja pada waktu yang sama. Atau E. Mengurangi jumlah karyawan dalam tim evaluasi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, teknologi membantu dalam pengumpulan dan analisis data real time, sehingga evaluasi kinerja lebih akurat, cepat, dan berbasis data. Ya, jadi jawabannya yang B, memberikan data real time untuk analisis kinerja. Selanjutnya, apa indikator utama yang dapat digunakan penata layanan operasional untuk mengevaluasi keberhasilan tahapan pengawasan penerapan prosedur? A. Tingkat kepatuhan prosedur dan peningkatan produktivitas tim operasional. B. Jumlah sanksi yang diberikan kepada tim operasional. C. Pengurangan jumlah laporan kinerja operasional. D. Waktu yang dihabiskan dalam proses pengawasan. Atau E. Jumlah inspeksi yang dilakukan oleh tim pengawas. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, indikator keberhasilan pengawasan penerapan prosedur mencakup tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan peningkatan produktivitas dalam tim operasional. Kepatuhan memastikan prosedur berjalan sesuai standar, sedangkan produktivitas menunjukkan dampak positif dari pengawasan. Jadi jawabannya yang A. Tingkat kepatuhan prosedur dan peningkatan produktivitas tim operasional. Selanjutnya, tahapan terakhir dalam evaluasi kinerja operasional adalah A. Menyusun rencana peningkatan kinerja, B. Memberikan reward bagi karyawan terbaik, C. Menetapkan indikator kinerja baru, D. Mengevaluasi ulang tujuan operasional, atau E. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya teman-teman. Pembahasannya, tahapan terakhir adalah menyusun laporan hasil evaluasi dan menyampaikannya kepada pihak yang berkepentingan untuk tindak lanjut perbaikan atau pengambilan keputusan. Jadi jawabannya yang E, menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi. Selanjutnya, tahapan evaluasi kinerja yang dilakukan setelah mengumpulkan data adalah A. Menentukan indikator kinerja yang baru, B. Menganalisis hasil kinerja dan membandingkan dengan standar, C. Memberikan apresiasi kepada tim operasional, D. Menyusun laporan evaluasi berkala, atau E. Menghitung biaya operasional yang terkait. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan, setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah menganalisis hasil kinerja dengan membandingkan capaian aktual dengan standar atau target kinerja yang telah ditetapkan. Jadi jawaban yang B, menganalisis hasil kinerja dan membandingkan dengan standar. Selanjutnya, dalam tahapan evaluasi, mengapa umpan balik penting diberikan kepada karyawan? A. Untuk memberikan hukuman bagi kinerja buruk. B. Agar karyawan memahami harapan organisasi. C. Menghilangkan kebutuhan evaluasi berkala. D. Menyediakan data tambahan untuk penilaian selanjutnya. E. Mencegah karyawan pindah ke perusahaan lain. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang B.
Pembahasan umpan balik penting untuk memastikan karyawan memahami harapan organisasi, mengetahui kekuatan dan area perbaikan, serta meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Jadi jawabannya adalah yang B ya, agar karyawan memahami harapan organisasi. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi dalam evaluasi layanan operasional? A. Kurangnya data yang akurat dan terorganisir. B. Tidak adanya umpan balik dari pelanggan. C. Resistensi internal terhadap perubahan berdasarkan hasil evaluasi. D. Tidak adanya standar evaluasi yang jelas. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan tantangan evaluasi layanan operasional seringkali mencakup masalah data, kemudian kurangnya umpan balik, kemudian resistensi terhadap perubahan, dan tidak adanya standar yang jelas. Semua faktor ini dapat mempengaruhi kualitas evaluasi. Jadi jawabannya adalah yang E, semua jawaban di atas benar. Jadi ini semua benar ya teman-teman. Selanjutnya, dalam mengevaluasi layanan operasional, indikator utama yang harus diperhatikan adalah A. Waktu respon terhadap permintaan pelanggan, B. Jumlah karyawan yang terlibat dalam proses operasional, C. Total biaya operasional bulanan perusahaan, D. Tingkat keuntungan bersih perusahaan, atau E. Preferensi pelanggan terhadap metode pembayaran. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya, evaluasi layanan operasional bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan layanan. Waktu respon terhadap pelanggan merupakan indikator utama karena langsung mencerminkan kualitas layanan. Indikator lain seperti biaya atau keuntungan tidak langsung berkaitan dengan performa layanan operasional. Jadi jawabannya yang A, waktu respon terhadap permintaan pelanggan. Selanjutnya, apa faktor utama yang menentukan keberhasilan evaluasi layanan operasional? A. Ketersediaan data yang lengkap dan relevan. B. Partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. C. Standar operasional yang jelas sebagai acuan. D. Kemampuan untuk menganalisis data secara objektif. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya adalah yang E ya. Semuanya benar. Pembahasan keberhasilan evaluasi layanan operasional ditentukan oleh kombinasi dari ketersediaan data, partisipasi pihak terkait, acuan yang jelas, dan kemampuan analisis yang baik. Semua faktor tersebut saling mendukung untuk menghasilkan evaluasi yang efektif. Jadi semua ini benar teman-teman ya. Jadi sehingga jawabannya yang E. Semua jawaban benar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan korektif dalam manajemen peralatan operasional? A. Perbaikan peralatan sebelum terjadi kerusakan. B. Pemeliharaan rutin berdasarkan jadwal tertentu. C. Perbaikan setelah terjadi kerusakan pada peralatan. D. Pemasangan teknologi pemantauan tambahan. Atau E. Evaluasi performa peralatan secara berkala. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, pemeliharaan korektif adalah perbaikan peralatan setelah terjadi kerusakan yang menyebabkan operasional terganggu ya. Jadi jawabannya C, perbaikan setelah terjadi kerusakan pada peralatan. Selanjutnya, indikator manakah yang menunjukkan perlunya penggantian peralatan operasional? A. Frekuensi kerusakan meningkat. B. Peralatan masih bekerja meskipun tidak efisien. C. Biaya operasional turun signifikan. D. Pemakaian suku cadang berkurang. Atau E. Produktivitas meningkat secara konsisten. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan frekuensi kerusakan yang meningkat menunjukkan bahwa peralatan sudah mendekati batas usia pemakaian, sehingga penggantian lebih efisien daripada perbaikan berulang. Jadi jawabannya adalah A. Frekuensi kerusakan meningkat. Selanjutnya, mengapa jadwal pemeliharaan terencana sangat penting dalam manajemen peralatan? A. Mengurangi kebutuhan pengawasan operator. B. Memaksimalkan waktu produktif peralatan. C. Menekan biaya pelatihan teknis. D. Menghilangkan resiko kerusakan total. Atau E. Mempercepat pemakaian peralatan hingga batas maksimum. Jawabannya adalah kita lihat jawaban benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, jadwal pemeliharaan terencana bertujuan untuk memaksimalkan waktu produktif peralatan.
dengan melakukan pemeliharaan sebelum peralatan mengalami kerusakan yang signifikan. Jadi jawabannya yang B, memaksimalkan waktu produktif peralatan. Selanjutnya, manakah berikut ini yang termasuk metode pemeliharaan prediktif? A. Pengecekan visual rutin oleh operator. B. Analisis getaran untuk mendeteksi potensi kerusakan. C. Penggantian suku cadang berdasarkan jadwal. D. Perbaikan peralatan setelah kerusakan. Atau E. Evaluasi biaya perawatan bulanan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan pemeliharaan prediktif menggunakan analisis data seperti getaran, suhu, atau suara untuk mendeteksi potensi kerusakan sebelum terjadi. Jadi jawabannya yang B. Analisis getaran untuk mendeteksi potensi kerusakan. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan efektivitas program pemeliharaan peralatan operasional? A. Menunda pemeliharaan rutin agar fokus pada produksi. B. Membatasi pemakaian peralatan pada waktu tertentu. C. Mengabaikan peralatan yang masih berfungsi. D. Melibatkan semua operator dalam proses pengelolaan. E. Membandingkan biaya pemeliharaan dengan output produktivitas. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasan efektivitas program pemeliharaan dapat diukur dengan membandingkan biaya pemeliharaan terhadap output produktivitas untuk memastikan pemeliharaan memberikan nilai tambah yang optimal. Jadi jawabannya yang E, membandingkan biaya pemeliharaan dengan output produktivitas. Selanjutnya, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengelola dan memelihara peralatan operasional agar tetap dalam kondisi optimal? A. Menggunakan peralatan hanya ketika diperlukan dan mengabaikan perawatan rutin. B. Menyusun jadwal pemeliharaan dan memastikan peralatan selalu dalam kondisi baik. C. Mengganti peralatan setiap kali ada kerusakan tanpa perawatan. D. Memusatkan perhatian hanya pada peralatan yang sering digunakan. Atau E. Menunda pemeliharaan hingga peralatan menunjukkan kerusakan signifikan. Yang benar adalah kita lihat yang benar adalah yang B. Pembahasan perawatan rutin sangat penting untuk menjaga kualitas dan keandalan peralatan operasional. Menyusun jadwal pemeliharaan memastikan bahwa peralatan selalu siap digunakan. Jadi jawaban yang B, menyusun jadwal pemeliharaan dan memastikan peralatan selalu dalam kondisi baik. Selanjutnya, bagaimana cara efektif untuk menghindari pemborosan dalam pengadaan bahan dan peralatan operasional? A. Mengalokasikan anggaran terbesar untuk bahan dan peralatan yang termahal. B. Membeli bahan dan peralatan dalam jumlah berlebih untuk jangka panjang. C. Melakukan evaluasi rutin terhadap stok bahan dan peralatan serta menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan aktual. D. Hanya membeli bahan dan peralatan berdasarkan rekomendasi tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Atau E. Menunggu hingga bahan dan peralatan habis sebelum melakukan pengadaan ulang. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya, evaluasi rutin terhadap stok bahan dan peralatan membantu menghindari pembelian berlebih atau kekurangan, memastikan pengadaan dilakukan dengan bijak sesuai kebutuhan operasional. Jadi jawabannya yang C, melakukan evaluasi rutin terhadap stok bahan dan peralatan serta menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan aktual. Selanjutnya, apa langkah awal yang harus dilakukan dalam proses pengadaan bahan dan peralatan operasional? A. Menyusun anggaran belanja tahunan. B. Melakukan evaluasi vendor atau pemasok. C. Mengidentifikasi kebutuhan operasional secara detail. D. Membandingkan harga dari beberapa pemasok. E. Menyusun laporan pengadaan untuk manajemen. Yang benar adalah kita lihat yang benar adalah yang C ya. Pembahasan. Langkah awal yang paling penting adalah mengidentifikasi kebutuhan operasional dengan jelas. Ini memastikan bahwa barang atau peralatan yang akan diadakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mendukung kelancaran operasional. Jadi jawabannya yang C, mengidentifikasi kebutuhan operasional secara detail. Selanjutnya, manajer layanan operasional memutuskan untuk menerapkan sistem pemeliharaan alat kantor secara berkala. Apa tujuan utama dari strategi ini? A. Mengurangi biaya pembelian alat baru. B. Menjamin umur panjang dan efisiensi alat. C. Meningkatkan pengalaman karyawan dengan alat tersebut. D. Memastikan penggunaan alat sesuai prosedur standar. Atau E. Semua tujuan di atas. Jawabannya adalah yang E. Pembahasannya,
Pemeliharaan berkala bertujuan untuk memperpanjang umur alat, mengurangi pengeluaran akibat kerusakan, memastikan efisiensi, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Semua ini ya. Selanjutnya, mengapa penting untuk membuat daftar prioritas dalam pengadaan bahan dan peralatan operasional? A. Agar tidak semua kebutuhan diadakan secara bersamaan. B. Untuk menekan biaya pembelian serendah mungkin. C. Memastikan pengadaan sesuai dengan anggaran. D. Agar manajemen lebih mudah menyetujui pembelian. Atau E. Memastikan barang mewah lebih dulu diadakan. Selanjutnya, yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya, daftar prioritas membantu organisasi menyesuaikan pengadaan dengan anggaran yang tersedia, sehingga pembelian difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak dan penting terlebih dahulu. Jadi jawaban yang C, memastikan pengadaan sesuai dengan anggaran. Selanjutnya, apa risiko utama jika pengadaan bahan operasional tidak direncanakan dengan baik? A. Penurunan kepuasan pelanggan. B. Peningkatan keuntungan organisasi. C. Mengurangi jumlah karyawan operasional. D. Menghilangkan kebutuhan inventaris. Atau E. Meningkatkan produktivitas secara langsung. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan, pengadaan yang tidak terencana dapat menyebabkan keterlambatan atau kekurangan bahan dan peralatan penting, sehingga mempengaruhi kinerja layanan operasional dan menurunkan kepuasan pelanggan. Ya, jadi jawabannya yang A, menurunkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas pengadaan bahan dan peralatan operasional? A. Menilai harga barang yang telah dibeli. B. Menghitung waktu kedatangan barang. C. Menghitung keuntungan langsung dari pengadaan. D. Menilai kepuasan karyawan terhadap barang yang diadakan. Atau E. Membandingkan hasil pengadaan dengan rencana awal. Jawabannya adalah yang E ya. Evaluasi efektivitas dilakukan dengan membandingkan hasil aktual pengadaan dengan rencana awal, termasuk biaya, kualitas, waktu, dan kesesuaian kebutuhan. Jadi jawabannya E, membandingkan hasil pengadaan dengan rencana awal. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pengelolaan inventaris dalam proses pengadaan bahan operasional? A. Menghindari stok berlebih atau kekurangan stok. B. Mengurangi beban kerja karyawan gudang. C. Meningkatkan anggaran pengadaan tahunan. D. Menekan biaya pengiriman dari pemasok. Atau E. Meningkatkan jumlah pengadaan barang. Yang benar adalah kita lihat jawaban benar adalah yang A ya. Jawaban yang benar yang A. Pembahasan pengelolaan inventaris yang baik bertujuan menjaga keseimbangan antara stok yang tersedia dan kebutuhan operasional, sehingga stok berlebih atau kekurangan dapat dihindari. Yang A, menghindari stok berlebih atau kekurangan stok. Selanjutnya, apa dampak dari keterlambatan pengadaan peralatan operasional bagi organisasi? A. Peningkatan motivasi karyawan. B. Penurunan produktivitas layanan operasional. C. Pengurangan biaya operasional. D. Kualitas layanan meningkat. Atau E. Keuntungan perusahaan bertambah. Yang benar adalah kita lihat yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan, keterlambatan pengadaan peralatan operasional dapat mengganggu proses kerja, menurunkan produktivitas, dan berdampak pada layanan yang diberikan kepada pelanggan. Jawabannya yang B, menurunkan produktivitas layanan operasional. Selanjutnya, apa saja yang harus dicantumkan dalam laporan pengadaan bahan dan peralatan operasional? A. Hanya daftar barang yang telah diadakan. B. Anggaran pemasok waktu evaluasi pengadaan. C. Pendapat pribadi tentang kinerja pemasok. D. Prediksi keuntungan dari pengadaan. Atau E. Rekomendasi pengadaan untuk tahun berikutnya. Yang benar adalah kita lihat yang benar itu yang B. Pembahasan, laporan pengadaan harus mencakup informasi detail tentang anggaran, pemasok yang dipilih, waktu pengadaan, dan evaluasi efektivitas proses pengadaan agar bisa dijadikan referensi ke depan. Jawabannya yang B, anggaran, pemasok, waktu, dan evaluasi pengadaan. Selanjutnya, tim operasional menilai bahwa beberapa alat kantor yang ada tidak efektif. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah
A. Mengganti alat tersebut dengan merek baru yang lebih mahal. B. Mengkaji ulang kebutuhan operasional karyawan terkait alat tersebut. C. Menjual alat tersebut untuk menghemat ruang kantor. D. Meminta karyawan menyesuaikan dengan alat yang tersedia. E. Membuat survei karyawan untuk mengetahui alat yang diinginkan. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasannya, langkah pertama adalah memahami apakah alat tersebut benar-benar tidak sesuai dengan kebutuhan operasional karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis data penggunaan dan kebutuhan. Jadi yang B, mengkaji ulang kebutuhan operasional karyawan terkait alat tersebut. Selanjutnya, salah satu peran penting penata layanan operasional adalah memastikan pencapaian target organisasi melalui pengelolaan operasional yang efisien. Apa langkah utama yang harus dilakukan dalam merancang strategi operasional agar target dapat dicapai sesuai rencana? A. Menentukan target jangka pendek tanpa melibatkan tim lain untuk mempercepat proses. B. Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia dan menyusun rencana kerja sesuai prioritas. C. Mendorong setiap divisi untuk bekerja lebih lama tanpa evaluasi kinerja. D. Menetapkan target tinggi tanpa mempertimbangkan kapasitas tim operasional. E. Mengalihkan sebagian besar anggaran ke divisi pemasaran untuk mendukung operasional. Jawabannya adalah kita lihat yang benar, itu adalah yang B ya. Pembahasannya, strategi operasional yang baik dimulai dengan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja, waktu, dan anggaran. Rencana kerja kemudian disusun berdasarkan prioritas yang mendukung target organisasi, agar langkah-langkah yang diambil lebih terukur dan efektif. Ya. Jadi jawabannya yang B, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia dan menyusun rencana kerja sesuai dengan prioritas. Selanjutnya, dalam penataan layanan operasional penting untuk memantau kinerja tim agar target organisasi dapat tercapai. Apa metode yang paling efektif untuk memastikan kinerja operasional tetap optimal? A. Memberikan instruksi tugas tanpa menjadwalkan pertemuan evaluasi. B. Menggunakan pendekatan penilaian kinerja subjektif berdasarkan persepsi pimpinan. C. Menetapkan aturan ketat tanpa memberikan kesempatan perbaikan kepada tim. D. Mengharapkan tim bekerja sendiri secara mandiri tanpa supervisi dari pimpinan. Atau E. Menerapkan sistem Key Performance Indicator atau KPI dan melakukan pemantauan berkala. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan sistem KPI ya, memungkinkan organisasi untuk memantau kinerja berdasarkan indikator yang terukur dan objektif. Dengan pemantauan berkala, hambatan dapat diidentifikasi lebih cepat dan langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan. Jadi jawabannya yang E, menerapkan Key Performance Indicator atau KPI dan melakukan pemantauan berkala. Selanjutnya, salah satu tantangan dalam pencapaian target organisasi adalah manajemen resiko dalam operasional layanan. Apa langkah proaktif yang dapat diambil untuk meminimalkan resiko yang dapat menghambat pencapaian target? A. Menyusun analisis resiko secara berkala dan merancang rencana mitigasi. B. Menunggu hingga resiko terjadi untuk mencari solusi. C. Menghindari penggunaan teknologi baru dalam layanan operasional. D. Mengurangi jumlah karyawan untuk menghemat biaya operasional. Atau E. Fokus hanya pada target keuangan tanpa mempertimbangkan resiko eksternal. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasan manajemen resiko yang efektif dimulai dengan menyusun analisis resiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi hambatan. Rencana mitigasi membantu organisasi mempersiapkan langkah antisipasi dan mengurangi dampak resiko terhadap pencapaian target. Ya. Jadi jawaban yang A, melakukan penyusunan analisis resiko secara berkala dan merancang rencana mitigasi. Selanjutnya, dalam usaha mencapai target organisasi, komunikasi antara penata layanan operasional dan seluruh tim menjadi kunci utama. Apa pendekatan yang paling efektif dalam membangun komunikasi tersebut? A. Mengadakan pertemuan hanya jika terjadi masalah besar. B. Menggunakan teknologi komunikasi yang mendukung koordinasi real-time. C. Memberikan informasi hanya kepada manajer tingkat atas. D. Menekankan pentingnya kepatuhan tanpa menerima masukan dari tim. Atau E. Menghindari komunikasi terbuka untuk menjaga otoritas pimpinan. Yang benar adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan komunikasi yang efektif harus mendukung transparansi dan koordinasi antar tim. Teknologi komunikasi real-time seperti platform kolaborasi digital memungkinkan penyampaian informasi yang cepat dan memastikan setiap anggota tim bekerja selaras dengan target organisasi. Jawabannya yang B, bisa menggunakan teknologi komunikasi yang mendukung koordinasi real-time. Selanjutnya, evaluasi hasil operasional adalah bagian penting dalam memastikan pencapaian target organisasi. Apa langkah terbaik dalam mengevaluasi efektivitas layanan operasional? A. Melakukan evaluasi berdasarkan target yang sudah tercapai saja. B. Menunda evaluasi sampai akhir tahun agar lebih komprehensif. C. Menilai operasional hanya dari sudut pandang kepuasan pimpinan organisasi. D. Membandingkan hasil kinerja dengan target yang ditetapkan dan menganalisis penyebab kesenjangan. Atau E. Mengabaikan data kinerja tim dan hanya fokus pada hasil akhir. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Pembahasan evaluasi yang efektif memerlukan perbandingan antara hasil kinerja aktual dengan target yang ditetapkan. Analisis penyebab kesenjangan membantu organisasi memahami hambatan yang muncul dan merancang solusi perbaikan untuk peningkatan operasional di masa depan. Jadi jawabannya D, membandingkan hasil kinerja dengan target yang ditetapkan dan menganalisis penyebab kesenjangan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pelayanan operasional, konsistensi dalam memberikan layanan menjadi kunci keberhasilan. Apa yang perlu dilakukan oleh penata layanan operasional untuk memastikan konsistensi dalam pelayanan? A. Mengurangi interaksi langsung dengan pelanggan agar layanan lebih cepat. B. Membuat standar operasional prosedur yang jelas dan melakukan pengawasan rutin. C. Memberikan layanan berbeda kepada pelanggan berdasarkan prioritas keuntungan. D. Menunda penyelesaian layanan untuk fokus pada tugas administratif. Atau E. Hanya melatih karyawan baru tanpa melakukan evaluasi kinerja karyawan lama. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasannya, standar operasional prosedur memberikan pedoman yang baku untuk memastikan setiap layanan diberikan dengan konsistensi dan kualitas yang sama. Pengawasan rutin memastikan kepatuhan terhadap SOP dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi jawabannya yang B, yaitu membuat standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan melakukan pengawasan rutin. Selanjutnya, penata layanan operasional memiliki tanggung jawab dalam mengelola waktu penyelesaian layanan. Apa metode terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam pelayanan operasional? A. Mengurangi jumlah staf untuk mempercepat keputusan. B. Mengabaikan proses evaluasi agar layanan lebih cepat selesai. C. Menggunakan teknologi pendukung seperti sistem manajemen layanan otomatis. D. Menjadikan waktu kerja fleksibel tanpa pengawasan ketat. Atau E. Menunda pelayanan terhadap pelanggan yang dianggap kurang prioritas. Jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan teknologi seperti sistem manajemen layanan otomatis membantu mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan manual, dan memungkinkan layanan diselesaikan lebih efisien. Ini sangat penting dalam meningkatkan produktivitas tim operasional. Jadi jawabannya yang C, menggunakan teknologi pendukung seperti sistem manajemen layanan otomatis. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pelayanan operasional, seringkali ditemukan hambatan yang mengurangi efektivitas layanan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional untuk mengatasi hambatan tersebut? A. Menunggu hingga hambatan terselesaikan secara alami. B. Menyalahkan divisi lain atas terjadinya hambatan. C. Mengidentifikasi sumber masalah melalui analisis akar penyebab. D. Menghentikan sementara pelayanan untuk mengevaluasi kinerja tim. Atau E. Menunda pengadaan alat operasional hingga hambatan selesai. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan. Langkah pertama dalam mengatasi hambatan adalah menganalisis akar penyebab masalah menggunakan metode misalnya contoh seperti root cause analysis ya atau RCA. Dengan memahami sumber masalah, solusi yang tepat dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas layanan. Jadi jawabannya yang C, mengidentifikasi sumber masalah melalui analisis akar penyebab. Selanjutnya,
Bagaimana peran komunikasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan operasional di suatu organisasi? A. Membuka jalur komunikasi yang transparan antar tim untuk koordinasi cepat. B. Menyediakan komunikasi satu arah dari pimpinan ke peserta pelayanan. C. Memastikan hanya manajemen yang mengetahui masalah yang terjadi. D. Menghindari laporan kinerja harian agar tidak membebani tim. E. Menyampaikan instruksi tanpa memberikan penjelasan tambahan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman. Pembahasannya, komunikasi yang transparan dan dua arah memungkinkan koordinasi yang lebih baik. Pemecahan masalah secara cepat serta memastikan setiap anggota tim memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pelayanan operasional. Jadi jawabannya yang A, membuka jalur komunikasi yang transparan antar tim untuk koordinasi cepat. Selanjutnya, dalam tahapan pengawasan penerapan prosedur operasional, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional untuk memastikan prosedur diikuti secara efektif? A. Langsung memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran dalam penerapan prosedur. B. Melakukan sosialisasi awal mengenai prosedur kepada seluruh tim terkait. C. Menunggu hingga ada laporan terkait kesalahan penerapan prosedur. D. Membuat laporan tahunan yang mencakup kepatuhan terhadap prosedur. Atau E. Mengandalkan penilaian pimpinan tanpa perlu adanya pengawasan langsung. Yang benar adalah jawabannya itu adalah yang B ya. Pembahasannya, langkah pertama dalam pengawasan penerapan prosedur adalah memastikan semua pihak memahami prosedur yang harus diikuti. Sosialisasi awal membantu tim mengenal standar yang harus diterapkan sehingga pengawasan berikutnya bisa dilakukan dengan lebih efektif. Jadi jawabannya yang B, melakukan sosialisasi awal mengenai prosedur kepada seluruh tim terkait. Selanjutnya, apa metode terbaik yang dapat diterapkan penata layanan operasional untuk memantau kepatuhan terhadap prosedur secara berkala? A. Melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. B. Menghindari pemantauan agar tidak mengganggu produktivitas tim operasional. C. Membuat laporan kepatuhan hanya ketika terjadi masalah besar. D. Menunggu evaluasi dari pihak eksternal untuk mengetahui tingkat kepatuhan. Atau E. Menjalankan audit internal rutin dengan menggunakan checklist kepatuhan prosedur. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasannya, audit internal yang dilakukan secara berkala dengan menggunakan checklist kepatuhan prosedur memungkinkan organisasi memantau implementasi prosedur dengan konsisten dan sistematis. Hal ini juga membantu mengidentifikasi pelanggan atau kekurangan sedini mungkin. Jadi jawaban yang E, menjalankan audit internal rutin dengan menggunakan checklist kepatuhan prosedur. Selanjutnya, jika ditemukan adanya pelanggaran dalam penerapan prosedur selama pengawasan, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Memberikan sanksi tegas tanpa melakukan evaluasi penyebab pelanggaran. B. Segera menghentikan aktivitas operasional hingga masalah diselesaikan. C. Menganalisis akar masalah dan memberikan pelatihan ulang kepada tim terkait. D. Membuat laporan tertulis dan menyerahkan penyelesaiannya ke manajemen puncak. Atau E. Mengabaikan pelanggaran jika tidak berdampak langsung pada kinerja tim. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, ketika pelanggaran terjadi penting untuk menganalisis akar masalah terlebih dahulu untuk memahami penyebabnya. Latihan ulang dapat membantu memastikan tim memahami kembali prosedur dengan benar, sehingga pelanggaran tidak terulang di masa depan ya. Jadi jawabannya yang C. Menganalisis akar masalah dan memberikan pelatihan ulang kepada tim terkait. Selanjutnya, bagaimana peran teknologi dalam membantu penata layanan operasional melakukan pengawasan penerapan prosedur? A. Teknologi hanya memperlambat proses pengawasan karena butuh integrasi. B. Sistem digital dapat digunakan untuk memantau kinerja dan kepatuhan prosedur secara real time. C. Teknologi lebih cocok untuk tim pemasaran dibandingkan operasional. D. Penata layanan operasional lebih efektif bekerja tanpa bantuan teknologi. Atau E. Teknologi hanya digunakan saat ada pelanggaran serius terhadap prosedur. Yang benar adalah yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, sistem teknologi digital seperti software manajemen operasional memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dengan memantau aktivitas dan kepatuhan secara real time. Teknologi ini membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan cepat
dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Jadi jawabannya yang C, sistem digital dapat digunakan untuk memantau kinerja dan kepatuhan prosedur secara real time. Selanjutnya, dalam konteks layanan operasional, koordinasi antar pelaksana layanan seringkali menjadi tantangan utama. Apa langkah paling efektif yang dapat diambil oleh penata layanan operasional untuk memastikan komunikasi berjalan lancar? A. Mengadakan rapat evaluasi hanya jika terjadi masalah besar antar tim. B. Menghindari pertemuan rutin agar tim lebih fokus pada tugas individu. C. Menyerahkan sepenuhnya koordinasi antar tim kepada manajer masing-masing. D. Menetapkan saluran komunikasi formal dan memastikan semua tim menggunakannya. Atau E. Mengharuskan semua komunikasi dilakukan secara tertulis tanpa pengecualian. Yang benar adalah jawabannya adalah yang D ya. Pembahasan. Komunikasi yang baik membutuhkan saluran formal seperti platform komunikasi digital atau pertemuan rutin yang terjadwal. Saluran ini membantu memastikan informasi tersampaikan dengan jelas, menghindari miskomunikasi, dan memperkuat koordinasi antar pelaksana layanan. Jadi jawabannya yang D. Menetapkan saluran komunikasi formal dan memastikan semua tim menggunakannya. Selanjutnya, seringkali hambatan komunikasi muncul akibat perbedaan persepsi antar tim dalam menyelesaikan tugas. Apa pendekatan terbaik yang dapat dilakukan penata layanan operasional untuk menyelesaikan masalah ini? A. Menyalahkan salah satu pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. B. Memberi penjelasan ulang mengenai tugas melalui sesi komunikasi terbuka. C. Menunda penyelesaian masalah sampai semua tim mencapai kesepakatan sendiri. D. Meminta manajemen tingkat atas untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Atau E. Mengurangi interaksi antar tim untuk menghindari konflik komunikasi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasannya, ketika perbedaan persepsi terjadi, penata layanan operasional perlu mengadakan sesi komunikasi terbuka untuk memberikan penjelasan ulang tentang tujuan dan tugas yang harus dicapai. Pendekatan ini membantu menyelaraskan pemahaman antar tim. Jadi jawabannya yang B, memberikan penjelasan ulang mengenai tugas melalui sesi komunikasi terbuka. Selanjutnya, dalam hubungan antar pelaksana layanan, konflik bisa saja muncul dan mengganggu kerja tim. Apa metode penyelesaian konflik yang paling tepat bagi penata layanan operasional? A. Mengabaikan konflik selama kinerja tim tidak terlalu terganggu. B. Menunda penyelesaian konflik hingga evaluasi kinerja bulanan. C. Mengambil keputusan sepihak tanpa mendengar kedua belah pihak. D. Memberikan sanksi kepada semua pihak untuk mencegah konflik serupa. Atau E. Memfasilitasi dialog antar pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya teman-teman. Pembahasannya, konflik dalam tim operasional harus diselesaikan dengan cara yang adil dan efektif. Dengan memfasilitasi dialog, penata layanan operasional memastikan kedua belah pihak dapat mengungkapkan pandangannya dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang memuaskan ya. Jadi jawabannya yang E, memfasilitasi dialog antar pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi bersama. Selanjutnya, penata layanan operasional seringkali bertanggung jawab dalam membangun komunikasi aktif antar pelaksana layanan. Apa indikator utama yang menunjukkan komunikasi berjalan efektif? A. Berkurangnya jumlah rapat yang diadakan antar tim operasional. B. Semua anggota tim menyelesaikan tugas masing-masing tanpa koordinasi tambahan. C. Penyampaian informasi yang jelas, tepat waktu, dan berdampak pada peningkatan kinerja tim. D. Peningkatan produktivitas tim walaupun komunikasi dilakukan secara terbatas. Atau E. Tidak adanya laporan masalah komunikasi dari anggota tim meskipun tugas terlambat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan. Komunikasi efektif ditandai dengan penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu sehingga kinerja tim meningkat. Kejelasan dan ketepatan informasi memastikan seluruh anggota tim memahami tugas dan bekerja sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, mengapa survei kerja penting dalam meningkatkan hasil kerja di sebuah organisasi? Apa langkah pertama yang perlu dilakukan penata layanan operasional dalam melakukan survei kerja? A. Menentukan instrumen survei yang sesuai dengan tujuan evaluasi kinerja. B. Menunggu hasil evaluasi kerja tahunan sebelum merancang survei. C. Melibatkan hanya manajemen puncak dalam merancang pertanyaan survei.
D. Mengabaikan pendapat tim pelaksana dan langsung menetapkan kebijakan baru, atau E. Menyebarkan survei hanya ketika ada penurunan hasil kinerja organisasi. Yang benar adalah jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasan. Langkah pertama dalam survei kerja adalah menentukan instrumen survei yang sesuai dengan tujuan evaluasi. Instrumen yang baik mencakup pertanyaan yang relevan untuk memahami tantangan, produktivitas, dan kebutuhan tim operasional. Jadi jawabannya yang A. Menentukan instrumen survei yang sesuai dengan tujuan evaluasi kinerja. Selanjutnya, dalam pelaksanaan survei kerja, apa metode terbaik yang dapat digunakan untuk memastikan hasil survei akurat dan mencerminkan kondisi kerja sebenarnya? A. Menggunakan metode wawancara pribadi tanpa menyediakan opsi anonim. B. Melakukan survei secara anonim dan menyebarkan kuesioner kepada seluruh tim. C. Mengandalkan laporan manajemen tanpa melibatkan tim pelaksana layanan. D. Menunda survei hingga tim siap untuk memberikan jawaban yang diinginkan. Atau E. Membatasi survei hanya untuk anggota tim dengan kinerja tertinggi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan. Survei yang dilakukan secara anonim memungkinkan responden memberikan jawaban yang jujur dan transparan. Menyebarkan kuesioner ke seluruh tim memastikan hasil survei lebih akurat dan representatif terhadap kondisi kerja yang sebenarnya. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil survei kerja, apa langkah selanjutnya yang paling tepat dilakukan oleh penata layanan operasional untuk meningkatkan hasil kerja? A. Menyusun laporan hasil survei dan segera menetapkan kebijakan baru tanpa diskusi. B. Membagikan hasil survei kepada tim dan mengadakan sesi diskusi untuk perbaikan. C. Mengabaikan hasil survei jika kinerja organisasi masih stabil. D. Fokus pada hasil positif survei dan mengabaikan keluhan yang muncul. Atau E. Menunda pengambilan tindakan hingga survei berikutnya dilakukan. Yang benar adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Setelah survei selesai, membagikan hasil kepada tim dan mengadakan sesi diskusi membantu organisasi memahami area yang perlu diperbaiki. Diskusi ini menciptakan keterlibatan tim dalam menentukan solusi untuk meningkatkan hasil kerja. Jadi jawabannya B. Membagikan hasil survei kepada tim dan mengadakan sesi diskusi untuk perbaikan. Selanjutnya, bagaimana indikator keberhasilan dari implementasi perbaikan berdasarkan hasil survei kerja di organisasi? A. Meningkatnya produktivitas dan kepuasan kerja tim operasional. B. Penurunan jumlah karyawan yang berpartisipasi dalam survei kerja berikutnya. C. Berkurangnya komunikasi antar tim operasional untuk menghindari konflik. D. Penurunan anggaran operasional yang dialokasikan untuk pengadaan survei. E. Tidak adanya laporan masalah kinerja meskipun hasil kerja stagnan. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman. Pembahasannya, keberhasilan implementasi perbaikan dari hasil survei dapat diukur melalui peningkatan produktivitas tim dan kepuasan kerja. Produktivitas yang meningkat menunjukkan perbaikan prosedur operasional, sedangkan kepuasan kerja mencerminkan kondisi kerja yang lebih baik. Jadi jawabannya yang A, meningkatnya produktivitas dan kepuasan kerja tim operasional. Selanjutnya, apa tantangan utama yang sering dihadapi penata layanan operasional dalam melakukan survei kerja dan bagaimana cara mengatasinya? A. Responden enggan memberikan jawaban jujur, mengatasi dengan memberikan insentif partisipasi. B. Survei sering terlalu detail, solusinya adalah mengurangi jumlah pertanyaan seminimal mungkin. C. Keterbatasan waktu menjadi kendala, mengatasinya dengan menunda pelaksanaan survei. D. Fokus pada pertanyaan kinerja individu, solusinya menghindari pertanyaan spesifik. E. Hasil survei hanya dikumpulkan tanpa ditindaklanjuti, solusinya adalah menghentikan survei kerja. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya, tantangan utama dalam survei kerja adalah responden enggan memberikan jawaban jujur karena takut konsekuensi negatif. Hal ini bisa diatasi dengan memberikan insentif partisipasi serta menjamin anonimitas survei, sehingga responden merasa aman dan termotivasi untuk berpartisipasi. Jadi A. Responden enggan memberikan jawaban jujur. Kemudian solusinya adalah dengan memberikan insentif partisipasi. Selanjutnya,
Apa komponen utama yang harus dimasukkan dalam perencanaan layanan operasional? A. Analisis kebutuhan pelanggan dan alokasi sumber daya. B. Penentuan strategi promosi dan pemasaran. C. Evaluasi hasil operasional masa lalu tanpa rencana masa depan. D. Penentuan lokasi kantor cabang baru. Atau E. Penyesuaian anggaran untuk kebutuhan perusahaan secara umum. Yang benar adalah jawabannya yang benar itu yang A. Pembahasan perencanaan layanan operasional berfokus pada memastikan bahwa kebutuhan pelanggan terpenuhi melalui alokasi sumber daya yang tepat dan strategi operasional yang efisien. Meskipun penting, strategi promosi atau membuka kantor cabang lebih berkaitan dengan pemasaran dan pengembangan bisnis, bukan perencanaan layanan operasional inti. Jadi jawabannya yang A ya, jadi analisis kebutuhan pelanggan dan alokasi sumber daya. Selanjutnya, apa risiko utama yang perlu diantisipasi dalam perencanaan layanan operasional? A. Perubahan mendadak dalam permintaan pelanggan. B. Keterbatasan anggaran yang menghambat implementasi rencana. C. Ketergantungan pada pemasok pihak ketiga yang tidak konsisten. D. Kegagalan dalam melibatkan semua pihak terkait dalam proses perencanaan. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya adalah yang E. Pembahasan resiko dalam perencanaan layanan operasional mencakup berbagai aspek, seperti perubahan permintaan, kendala anggaran, ketergantungan pada pihak eksternal, dan kurangnya koordinasi internal. Semua resiko ini dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana. Jadi jawabannya yang E, semua jawaban di atas benar. Selanjutnya, seorang manajer layanan operasional mengidentifikasi resiko keamanan pada alat komunikasi daring. Langkah apa yang paling tepat untuk meminimalkan resiko tersebut? A. Menggunakan platform yang memiliki fitur enkripsi ujung ke ujung. B. Membatasi jumlah peserta dalam rapat. C. Menghindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik. Atau D. Membuat rencana selalu bersifat publik agar mudah diakses. Atau E. A, B, C benar. Jawabannya adalah yang E ya. A, B, C benar. Pembahasan untuk meningkatkan keamanan penting untuk menggunakan platform dengan enkripsi, menghindari jaringan publik yang tidak aman, dan membatasi akses hanya untuk peserta yang diundang. Membuat rapat bersifat publik bertentangan dengan langkah keamanan. Jadi jawabannya yang ini ya, A, B, C ini benar. Nah, yang D-nya salah, berarti yang ini. Selanjutnya, dalam menilai kepuasan pelanggan terhadap layanan operasional, manajer perlu fokus pada indikator berikut, kecuali A. Tingkat pengulangan transaksi pelanggan. B. Waktu tanggap layanan terhadap keluhan. C. Biaya operasional internal yang dikeluarkan perusahaan. D. Peningkatan jumlah rekomendasi pelanggan. Atau E. Hasil survei kepuasan pelanggan secara berkala. Jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasannya, indikator utama kepuasan pelanggan melibatkan pengalaman pelanggan langsung, seperti waktu tanggap, pengulangan transaksi, dan rekomendasi. Biaya operasional internal tidak langsung mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan, ya. Sehingga yang ini, yang kecuali ya, biaya operasional internal yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya, sebuah perusahaan menerima keluhan dari pelanggan terkait keterlambatan layanan. Apa langkah paling efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? A. Memberikan diskon tanpa memperbaiki penyebab keterlambatan. B. Menganalisis akar penyebab keterlambatan dan mengoptimalkan proses operasional. C. Mengabaikan keluhan untuk menghindari eskalasi. D. Meminta pelanggan untuk mengisi formulir keluhan tanpa tindak lanjut. Atau E. Menunda tanggapan sampai masalah dapat diselesaikan sepenuhnya. Jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasan langkah yang paling efektif dalam memahami akar masalah dan melakukan perbaikan operasional agar keterlambatan tidak terulang. Diskon hanya solusi sementara dan mengabaikan atau menunda tanggapan akan memperburuk citra perusahaan. Jadi langkah paling efektif itu memahami akar masalah ya. Nah, jadi B, jadi melakukan analisis akar penyebab keterlambatan dan mengoptimalkan proses operasional. Selanjutnya, sebuah perusahaan ingin meningkatkan kepuasan pelanggan setelah survei menunjukkan keluhan terhadap proses layanan yang lambat. Apa langkah terbaik? A. Menambahkan lebih banyak staf tanpa menganalisis proses. B. Melakukan survei tambahan untuk memastikan hasil survei awal. C. Melakukan analisis waktu proses dan merancang ulang alur kerja. B. Memberikan insentif kepada pelanggan untuk menunda keluhan. Atau E. Mengabaikan keluhan dengan asumsi masalah bersifat sementara. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan
Langkah yang paling efektif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab utama keterlambatan melalui analisis proses yang sistematis, seperti time motion study. Penambahan staf atau survei tambahan tanpa tindakan langsung tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi jawabannya yang C, melakukan analisis waktu proses atau time motion study dan merancang ulang alur kerja. Selanjutnya, apa faktor paling krusial yang menentukan loyalitas pelanggan terhadap layanan operasional? A. Harga layanan lebih murah dibandingkan pesaing. B. Estetika tempat layanan atau tampilan visual. C. Variasi layanan tambahan yang tersedia. D. Promosi besar-besaran secara rutin. Atau E. Konsistensi kualitas layanan yang diberikan. Jawabannya adalah jawabannya yang benar itu yang E. Pembahasan loyalitas pelanggan tergantung pada konsistensi kualitas layanan, karena pelanggan lebih cenderung tetap setia jika mereka mendapatkan pengalaman yang dapat diandalkan. Harga dan promosi dapat menarik pelanggan baru tetapi tidak menjamin loyalitas. Jadi jawabannya yang benar yang E. Jadi konsistensi kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya, sebuah perusahaan besar memiliki dokumen penting yang harus disimpan secara efisien untuk akses cepat. Dari opsi berikut, manakah sistem penyimpanan arsip yang paling efisien? A. Penyimpanan berdasarkan tanggal pembuatan dokumen. B. Penyimpanan berdasarkan kategori dokumen. C. Penyimpanan dalam format digital dan fitur pencarian. D. Penyimpanan acak berdasarkan urutan pengarsipan. Atau E. Penyimpanan berdasarkan inisial nama pengarsip. Yang benar adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Penyimpanan digital dengan fitur pencarian, misalnya menggunakan perangkat lunak manajemen arsip, adalah solusi paling efisien karena memungkinkan akses cepat tanpa perlu mencari secara manual. Sistem kronologikal atau subject based berguna, tetapi tidak secepat digital. Jadi jawabannya yang C. Penyimpanan dalam format digital dengan fitur pencarian. Selanjutnya, perusahaan menyimpan arsip rahasia yang hanya boleh diakses oleh manajer tertentu. Langkah apa yang paling sesuai untuk memastikan keamanan arsip? A. Menyimpan arsip di lemari terkunci tanpa daftar akses. B. Menggunakan kode warna untuk arsip berdasarkan tingkat kerahasiaan. C. Menyimpan arsip di lokasi berbeda tanpa memberitahu karyawan. D. Menggunakan sistem digital dengan kontrol akses berbasis hak pengguna. Atau E. Memberikan akses terbatas hanya melalui pengawas kantor. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Pembahasan. Sistem digital dengan kontrol akses berbasis hak pengguna atau user access control memungkinkan keamanan tinggi karena hanya individu dengan otorisasi yang dapat mengakses arsip tertentu. Ya, jadi jawabannya yang D. Menggunakan sistem digital dengan kontrol akses berbasis hak pengguna. Selanjutnya, sebuah perusahaan memutuskan untuk mengurangi arsip yang tidak lagi relevan. Apa langkah terbaik dalam mengelola arsip tersebut? A. Memindahkan arsip ke gudang tanpa seleksi terlebih dahulu. B. Melakukan digitalisasi sebelum memusnahkan arsip fisik. C. Membakar semua arsip tanpa pengecekan. D. Menyerahkan arsip ke pihak ketiga untuk pengelolaan. Atau E. Membuat survei karyawan tentang arsip yang tidak diperlukan. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, digitalisasi sebelum memusnahkan arsip fisik adalah langkah terbaik untuk mempertahankan data penting sekaligus mengurangi ruang penyimpanan. Pemusnahan arsip harus dilakukan secara aman setelah proses digitalisasi. Ya. Jadi melakukan digitalisasi sebelum pemusnahan arsip fisik. Selanjutnya, manajer operasional ingin memastikan arsip tetap aman dan mudah diakses. Dari pilihan berikut, lokasi mana yang paling ideal untuk menyimpan arsip fisik? A. Ruang kerja karyawan dengan akses terbuka. B. Gudang yang tidak memiliki sistem pengendalian suhu. C. Ruang arsip khusus dengan sistem pengaman dan kontrol lingkungan. Atau D. Lantai basement tanpa perlindungan dari banjir. E. Kantor cabang yang jauh dari kantor pusat. Kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan. Ruang arsip khusus dengan sistem pengamanan dan kontrol lingkungan adalah lokasi terbaik untuk menjaga keamanan dan kualitas arsip. Lokasi ini memiliki resiko kerusakan atau akses tidak sah. Jadi lokasi lain ya, selain itu memiliki resiko kerusakan atau akses yang tidak sah. Ya, lokasi yang A, B, D, E ini ya. Jadi jawabannya yang
Yang C, ruang arsip khusus dengan sistem pengamanan dan kontrol lingkungan. Selanjutnya, manajer layanan operasional ingin mengevaluasi efisiensi sistem penyimpanan arsip yang baru diterapkan. Metode apa yang paling relevan? A. Mengukur waktu rata-rata yang diperlukan untuk menemukan arsip tertentu. B. Melakukan survei kepada karyawan tentang tingkat kepuasan mereka. C. Membandingkan biaya pengelolaan arsip sebelum dan sesudah implementasi sistem. D. Memeriksa jumlah kesalahan atau kehilangan arsip. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E, teman-teman ya. Jadi semuanya tuh benar ABCD ya. Pembahasan evaluasi efisiensi sistem penyimpanan arsip melibatkan pengukuran waktu akses, kemudian kepuasan karyawan, biaya pengelolaan, dan tingkat keamanan arsip. Oleh karena itu, semua metode yang disebutkan relevan untuk penilaian komprehensif. E. Selanjutnya, perusahaan memutuskan untuk menyimpan arsip fisik menggunakan metode alfabetis. Metode ini akan paling efektif jika digunakan untuk A. Dokumen yang memiliki nomor referensi unik. B. Dokumen dengan nama klien sebagai referensi utama. C. Dokumen dengan kategori berdasarkan tahun pembuatan. D. Dokumen hukum yang membutuhkan klasifikasi tambahan. Atau E. Dokumen yang diakses sangat jarang oleh pengguna. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan. Metode alfabetis paling efektif untuk dokumen yang menggunakan nama, misalnya nama klien, sebagai referensi utama. Hal ini memudahkan pencarian. Dokumen dengan nomor referensi atau klasifikasi lain lebih cocok dengan metode lain ya. Jadi metode yang tepat yang ini. Dokumen dengan nama klien sebagai referensi utama. Metode alfabetis ya. Selanjutnya, sebuah perusahaan memiliki berbagai jenis arsip seperti dokumen keuangan, kontrak hukum, dan memo internal. Berdasarkan fungsinya, bagaimana arsip ini dapat diklasifikasi. A. Arsip aktif, inaktif, arsip dinamis. B. Arsip legal, arsip finansial, dan arsip informasi. C. Arsip strategis, arsip operasional, dan arsip informasi umum. D. Arsip primer, arsip sekunder, dan arsip tersier. Atau E. Arsip dinamis, vital, dan statis. Yang benar adalah jawaban yang benar itu yang E. Pembahasan klasifikasi arsip berdasarkan fungsinya yang paling umum adalah arsip dinamis, arsip vital, dan arsip statis. Arsip dinamis digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Arsip vital penting untuk keberlangsungan organisasi. Dan arsip statis adalah arsip historis yang tidak lagi digunakan secara aktif. Jadi jawabannya E. Dinamis, vital, statis. Selanjutnya, arsip vital perusahaan meliputi dokumen seperti sertifikat kepemilikan aset dan kontrak penting. Bagaimana langkah terbaik untuk melindungi arsip ini? A. Menyimpannya dalam berangkas tahan api di lokasi utama perusahaan. B. Menyimpan arsip vital di ruang kerja staf untuk kemudahan akses. C. Menggunakan layanan penyimpanan cloud tanpa enkripsi. D. Membuat salinan fisik tanpa menyimpan salinan digital. Atau E. Menyimpan arsip vital di gudang tanpa perlindungan khusus. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan. Arsip vital memerlukan perlindungan tingkat tinggi seperti penyimpanan di berangkas tahan api dan lokasi aman dengan akses terbatas. Salinan digital yang aman juga disarankan. Jadi jawabannya yang A. Menyimpannya dalam berangkas tahan api di lokasi utama perusahaan. Selanjutnya, sebuah perusahaan memiliki banyak arsip inaktif yang memakan ruang. Apa langkah terbaik untuk mengelola arsip tersebut? A. Memindahkan arsip ke gudang tanpa seleksi terlebih dahulu. B. Melakukan digitalisasi arsip sebelum dipindahkan ke tempat penyimpanan khusus. C. Memusnahkan semua arsip inaktif untuk menghemat ruangan. D. Menyimpan arsip inaktif di ruang kerja staf untuk efisiensi. E. Menyimpan arsip tanpa melakukan pemisahan antara arsip inaktif dan aktif. Yang benar adalah jawabannya benar itu yang B. Pembahasan. Digitalisasi arsip inaktif memungkinkan pengelolaan lebih efisien sekaligus mengurangi kebutuhan ruang arsip. Arsip fisik yang sudah digitalisasi dapat disimpan di tempat khusus atau dimusnahkan jika tidak lagi diperlukan. Ya, jadi jawabannya yang ini.
Yang B, melakukan digitalisasi arsip sebelum dipindahkan ke tempat penyimpanan khusus. Selanjutnya, arsip statis seperti dokumen histori atau laporan tahunan lama memerlukan penanganan yang tepat agar tetap terjaga. Langkah apa yang paling sesuai? A. Menyimpan arsip statis di gudang tanpa kontrol suhu dan kelembapan. B. Menggunakan sistem penyimpanan digital untuk mendokumentasikan arsip statis. C. Memusnahkan arsip statis setelah 5 tahun penyimpanan. D. Menyimpan arsip statis bersama arsip aktif untuk efisiensi. E. Membiarkan arsip statis dalam kondisi apa adanya tanpa perlakuan khusus. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, arsip statis memerlukan pelestarian khusus termasuk digitalisasi untuk pengelolaan yang lebih mudah dan penyimpanan fisik di lokasi dengan kontrol suhu dan kelembapan untuk mencegah kerusakan. Jadi jawabannya yang B, menggunakan sistem penyimpanan digital untuk mendokumentasikan arsip statis. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penerapan prosedur retensi arsip dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi jumlah arsip yang harus disimpan secara permanen. B. Menjamin bahwa arsip penting tidak hilang. C. Meningkatkan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. D. Menentukan nilai guna arsip berdasarkan waktu penyimpanan. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E. Pembahasan, prosedur retensi arsip bertujuan mengelola siklus hidup arsip termasuk mengurangi jumlah arsip yang tidak relevan, menjaga arsip penting, memanfaatkan ruang penyimpanan secara efisien, dan menentukan nilai arsip berdasarkan waktu dan fungsi. Jadi semuanya benar ya. Selanjutnya, apa perbedaan mendasar antara sistem arsip sentralisasi dan desentralisasi? A. Sentralisasi memusatkan arsip di satu lokasi, sedangkan desentralisasi menyebarkan arsip ke berbagai unit kerja. B. Sentralisasi digunakan untuk arsip penting, sedangkan desentralisasi untuk arsip kurang penting. C. Sentralisasi berfokus pada keamanan arsip, sedangkan desentralisasi pada aksesibilitas. D. Sentralisasi hanya digunakan dalam organisasi besar, sedangkan desentralisasi pada organisasi kecil. Atau E. Sentralisasi memerlukan sistem elektronik, sedangkan desentralisasi menggunakan sistem manual. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Jadi perbedaan mendasar antara arsip desentralisasi dan sentralisasi itu adalah ini. Arsip sentralisasi adalah metode penyimpanan di mana semua arsip dikumpulkan dan dikelola di satu lokasi atau departemen khusus. Sementara itu, dalam sistem desentralisasi, setiap unit kerja atau departemen menyimpan dan mengelola arsipnya sendiri. Perbedaan ini mencerminkan cara organisasi mengelola akses dan efisiensi ya. Jadi jawabannya yang A. Sentralisasi memusatkan arsip di satu lokasi, sedangkan desentralisasi menyebarkan arsip ke berbagai unit kerja. Selanjutnya, apa keuntungan utama dari penerapan sistem arsip sentralisasi? A. Mempercepat proses akses arsip untuk semua unit kerja. B. Mengurangi biaya pengelolaan arsip secara keseluruhan. C. Meningkatkan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan arsip. D. Memastikan setiap unit kerja memiliki kendali penuh atas arsipnya. Atau E. Memudahkan pengelolaan arsip digital dibanding arsip fisik. Yang benar adalah jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan, sistem sentralisasi memungkinkan pengelolaan arsip dilakukan dengan standar yang konsisten dan terkoordinasi. Hal ini meningkatkan efisiensi karena semua arsip dikelola oleh tim atau departemen yang khusus mengelola dokumen, mengurangi redundansi, dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pengarsipan. Ya, jadi jawabannya yang C, meningkatkan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan arsip. Selanjutnya, apa risiko terbesar dari sistem arsip desentralisasi? A. Ketergantungan pada satu unit kerja dalam pengelolaan arsip. B. Sulitnya memastikan keamanan arsip di setiap unit kerja. C. Meningkatnya biaya penyimpanan arsip dalam satu lokasi. D. Tidak tersedianya standar pencatatan yang fleksibel di setiap unit kerja. Atau E. Kurangnya aksesibilitas arsip untuk unit kerja tertentu. Yang benar adalah jawabannya adalah yang B ya. Ini adalah resiko terbesar ya. Pembahasan dalam sistem desentralisasi, arsip disimpan di berbagai unit kerja, sehingga keamanan arsip bergantung pada kemampuan masing-masing unit.
Hal ini beresiko menyebabkan standar keamanan yang tidak merata, kerusakan fisik, atau kehilangan dokumen di unit-unit yang tidak memiliki kapasitas pengelolaan arsip yang memadai. Jadi risiko terbesarnya adalah yang ini, sulitnya memastikan keamanan arsip di setiap unit kerja. Selanjutnya, apa faktor utama yang harus dipertimbangkan organisasi dalam memilih antara sistem arsip sentralisasi atau desentralisasi? A. Jenis dokumen dan ukuran organisasi, B. Teknologi yang disediakan dan biaya operasional, C. Standar keamanan dokumen dan jenis arsip yang dimiliki, D. Jumlah karyawan dan lokasi geografis organisasi, atau E. Kebutuhan aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Pembahasan pemilihan sistem arsip dipengaruhi oleh kebutuhan organisasi terhadap aksesibilitas arsip dan efisiensi pengelolaannya. Jika organisasi memerlukan akses cepat ke arsip di berbagai unit kerja, sistem desentralisasi mungkin lebih tepat. Namun, jika efisiensi dan konsistensi dalam pengelolaan arsip lebih penting, maka sentralisasi adalah pilihan yang lebih baik. Ya. Jadi jawabannya E, kebutuhan aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan. Selanjutnya, sistem arsip hybrid menggabungkan kelebihan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam situasi apa sistem hybrid paling efektif digunakan? A. Organisasi kecil dengan jumlah dokumen yang terbatas. B. Organisasi besar dengan banyak unit kerja yang tersebar. C. Organisasi yang hanya mengelola dokumen digital. D. Organisasi yang fokus pada efisiensi pengelolaan biaya. Atau E. Organisasi yang memprioritaskan keamanan daripada aksesibilitas. Jawabannya yang B. Pembahasan sistem hybrid efektif digunakan di organisasi besar dengan banyak unit kerja yang tersebar. Sistem ini memusatkan arsip-arsip penting di lokasi sentral untuk konsistensi dan keamanan, sambil memberikan fleksibilitas kepada unit kerja untuk menyimpan dokumen operasional mereka. Hal ini memadukan kelebihan sentralisasi dan desentralisasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang kompleks. Ya. Jadi jawabannya yang B. Organisasi besar dengan banyak unit kerja yang tersebar. Selanjutnya, apa langkah pertama yang paling tepat dalam perencanaan layanan operasional? A. Menentukan tujuan layanan operasional. B. Membuat anggaran untuk keseluruhan kebutuhan layanan. C. Meninjau keluhan pelanggan dari periode sebelumnya. D. Membeli peralatan untuk mendukung layanan. Atau E. Mengurangi jumlah staf untuk menekan biaya. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan. Langkah awal yang paling tepat dalam perencanaan layanan operasional adalah menentukan tujuan layanan. Tujuan ini menjadi acuan untuk langkah-langkah berikutnya, seperti alokasi sumber daya, pembelian peralatan, atau evaluasi kinerja. Jadi adalah menentukan tujuan layanan operasional. Selanjutnya, seorang manajer operasional sedang merencanakan kapasitas layanan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Faktor apa yang harus dipertimbangkan? A. Fluktuasi permintaan pelanggan sepanjang tahun. B. Jumlah staf yang tersedia dan produktivitas mereka. C. Ketersediaan alat dan infrastruktur pendukung. D. Anggaran operasional yang telah disetujui. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Jadi semua jawaban ini benar. Pembahasan. Perencanaan kapasitas layanan memerlukan pertimbangan semua faktor, termasuk fluktuasi permintaan, tenaga kerja, alat pendukung, dan anggaran. Kesemuanya memastikan kapasitas layanan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi jawabannya benar semua. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik menyusun anggaran untuk perencanaan layanan operasional? A. Mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhan yang diperkirakan tanpa data. B. Menggunakan data histori sebagai dasar alokasi anggaran. C. Memberikan anggaran terbatas untuk menekan biaya operasional. D. Mengajukan anggaran yang besar untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Atau E. Mengabaikan penganggaran hingga kebutuhan mendesak muncul. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Cara terbaik menyusun anggaran adalah menggunakan data historis untuk memperkirakan kebutuhan dan menghindari pemborosan. Pendekatan berbasis data memastikan anggaran realistis dan mendukung tujuan operasional. Ya, jadi B ya. Menggunakan data historis sebagai dasar alokasi anggaran. Selanjutnya,
seorang humas menghadapi krisis komunikasi yang memerlukan respon cepat. Peralatan apa yang paling penting untuk digunakan? A. Ponsel pintar dengan akses cepat ke media sosial dan email. B. Alat peringatan media seperti Brands24 atau Mention. C. Laptop dengan perangkat lunak pengelolaan teks untuk menyusun pernyataan resmi. D. Aplikasi konferensi daring untuk berkoordinasi dengan tim. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya adalah yang E. Jadi semua jawaban ini adalah benar. Pembahasan. Dalam menangani krisis, seorang humas membutuhkan perangkat komunikasi ya, seperti ponsel. Kemudian alat monitoring media untuk memahami opini publik. Perangkat pengelolaan teks untuk menyatakan pernyataan resmi. Dan aplikasi conference daring untuk berkoordinasi internal. Ya. Jadi semua jawabannya itu benar. Selanjutnya, apa tahapan yang paling tepat dalam pemeriksaan barang untuk memastikan kualitas dan kuantitas sesuai dengan pesanan? A. Memeriksa dokumen pengiriman, jumlah barang, kemudian kondisi fisiknya. B. Membandingkan dokumen pengiriman dengan jumlah barang tanpa memeriksa kondisinya. C. Memeriksa kondisi fisik barang terlebih dahulu, kemudian jumlahnya. D. Mengabaikan dokumen pengiriman jika barang terlihat sesuai. Atau E. Langsung menyimpan barang tanpa pemeriksaan. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Pembahasan. Tahapan pemeriksaan yang benar dimulai dengan pemeriksaan dokumen pengiriman dan jumlah barang. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan kondisi fisiknya. Ini memastikan barang sesuai pesanan dan tidak rusak. Jadi yang A ya, memeriksa dokumen pengiriman, kemudian jumlahnya, kemudian baru kondisi barangnya atau fisiknya. Selanjutnya, jika ditemukan barang yang tidak sesuai pesanan selama pemeriksaan, langkah apa yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Segera mengembalikan barang tanpa dokumentasi. B. Mendokumentasikan ketidaksesuaian dan menghubungi pihak pengirim. C. Menyimpan barang terlebih dahulu untuk digunakan di lain waktu. D. Membuka semua kemasan untuk memastikan seluruh isi barang. Atau E. Mengabaikan ketidaksesuaian jika barang terlihat bermanfaat. Jawabannya yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan. Langkah pertama ketika menemukan ketidaksesuaian adalah mendokumentasikan masalah tersebut dan segera menghubungi pihak pengirim untuk klarifikasi atau tindakan lebih lanjut. Dokumentasi penting untuk menjaga akuntabilitas. Ya, jadi jawabannya yang B, mendokumentasikan ketidaksesuaian dan menghubungi pihak pengirim. Selanjutnya, dalam mengelola sarana perkantoran, langkah pertama yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional adalah A. Membeli alat dan bahan yang dirasa diperlukan tanpa analisis kebutuhan. B. Mengidentifikasi kebutuhan dan membuat daftar prioritas sarana. C. Melakukan pemeliharaan sarana tanpa mengevaluasi penggunaannya. D. Mengajukan anggaran tambahan tanpa rencana rinci. Atau E. Meminta evaluasi dari karyawan sebelum melakukan pembelian. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan. Langkah awal dalam mengelola sarana adalah mengidentifikasi kebutuhan secara sistematis dan membuat prioritas berdasarkan urgensi serta anggaran. Membeli tanpa analisis atau rencana dapat menyebabkan pemborosan. Jadi jawabannya yang B, melakukan identifikasi kebutuhan dan membuat daftar prioritas rencana. Selanjutnya, prasarana kantor seperti gedung dan jaringan listrik memerlukan pengelolaan yang terintegrasi. Apa langkah paling penting untuk menjaga kelangsungannya? A. Mengganti prasarana yang rusak setiap kali masalah muncul. B. Melakukan pemeliharaan preventif secara berkala. C. Mengabaikan keluhan karyawan terkait prasarana. D. Menunggu hingga prasarana rusak parah sebelum memperbaikinya. Atau E. Mengurangi anggaran pemeliharaan untuk menekan biaya. Yang benar adalah jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, pemeliharaan preventif membantu mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah sebelum menjadi lebih serius, sehingga mengurangi biaya jangka panjang dan menjaga kelangsungan operasi. Jadi yang benar B ya, melakukan pemeliharaan preventif secara berkala. Selanjutnya, penata layanan operasional harus menyediakan alat penunjang untuk sarana kantor. Alat berikut penting untuk mendukung operasional, kecuali A. Meja dan kursi ergonomis.
B. Printer dan perangkat lunak pengelolaan dokumen. C. Mesin fotokopi dengan fungsi pemindai. D. Kamera pengawas untuk keamanan gedung. Atau E. Mesin espresso untuk membuat kopi. Jawabannya yang benar itu yang E. Pembahasan meja ergonomis, printer, mesin fotokopi, dan kamera pengawas adalah alat penting untuk mendukung operasional kantor. Mesin espresso tidak termasuk kebutuhan operasional inti ya. Ini salah. Jadi yang kecuali adalah yang ini. Mesin espresso untuk membuat kopi. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mengevaluasi pemanfaatan sarana kantor? A. Melakukan survei kepuasan pengguna terhadap sarana kantor. B. Membandingkan data pengguna dengan biaya pemeliharaan. C. Mengidentifikasi sarana yang jarang digunakan. D. Menganalisis keluhan pengguna terkait sarana. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya yang benar E ya. Jadi semua ini jawabannya adalah benar. Pembahasannya evaluasi pemanfaatan sarana kantor mencakup survei kepuasan, analisis penggunaan, identifikasi sarana yang tidak efektif, dan analisis keluhan untuk mendapatkan gambaran lengkap. Jadi yang ini semua jawaban di atas benar. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan dalam menyusun anggaran sarana dan prasarana kantor? A. Mengalokasikan dana hanya untuk pembelian alat baru. B. Memprioritaskan anggaran untuk fasilitas karyawan. C. Menggunakan data historis untuk memperkirakan kebutuhan anggaran. D. Menghindari alokasi dana untuk perbaikan dan pemeliharaan. Atau E. Menunda penyusunan anggaran hingga dana mencukupi. Yang benar adalah jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, menggunakan data historis membantu memperkirakan kebutuhan anggaran secara realistis dan memastikan kelangsungan operasional tanpa gangguan. Jadi yang C, menggunakan data historis untuk memperkirakan kebutuhan anggaran. Selanjutnya, tugas utama kesekretariatan dalam mendukung layanan operasional mencakup hal berikut kecuali A. Mengatur jadwal rapat dengan agenda pimpinan. B. Menyusun laporan operasional secara berkala. C. Mengelola arsip dokumen penting perusahaan. D. Memutuskan strategi pemasaran perusahaan. Atau E. Memastikan kelancaran komunikasi internal dan eksternal. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu yang D. Pembahasan tugas kesekretariatan layanan operasional meliputi pengelolaan jadwal, dokumen, laporan, dan komunikasi. Namun, keputusan strategi pemasaran merupakan tanggung jawab Departemen Pemasaran, bukan kesekretariatan. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Memutuskan strategi pemasaran perusahaan. Kecualinya ya. Selanjutnya, bagaimana kesekretariatan harus menangani arsip operasional yang bersifat rahasia? A. Menyimpan dokumen di ruang kerja yang dapat diakses semua karyawan. B. Mendigitalisasi arsip dengan kontrol akses berbasis tingkat otorisasi. C. Menyimpan dokumen tanpa label untuk menghindari perhatian. D. Membagikan salinan dokumen kepada pihak yang memintanya tanpa verifikasi. E. Menggunakan penyimpanan fisik tanpa pengamanan khusus. Yang benar adalah jawabannya yang B. Pembahasan dokumen rahasia harus dilindungi melalui sistem digital dengan kontrol akses berbasis otorisasi. Hal ini memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Ya. Jadi jawaban yang B, mendigitalisasi arsip dengan kontrol akses berbasis tingkat otorisasi. Selanjutnya, kesekretariatan seringkali bertanggung jawab atas komunikasi internal dan eksternal. Apa langkah terbaik dalam menangani surat masuk yang memerlukan tindakan segera? A. Menunda pengiriman surat kepada pimpinan hingga rapat berikutnya. B. Mengarsipkan surat masuk tanpa menindaklanjutinya. C. Membuka, mencatat, dan menyampaikan surat kepada pihak yang berkepentingan sesegera mungkin. D. Mengabaikan surat jika tidak sesuai dengan jadwal kerja kesekretariatan. Atau E. Mengembalikan surat kepada pengirim untuk konfirmasi ulang. Jawabannya yang C. Pembahasan surat masuk yang memerlukan tindakan segera harus dicatat dan disampaikan kepada pihak terkait dengan cepat untuk memastikan penyelesaian masalah yang tepat waktu. Ya. Jadi yang C, membuka, mencatat, menyampaikan surat kepada pihak yang berkepentingan sesegera mungkin. Selanjutnya, kesekretariatan bertugas menyusun laporan operasional yang akurat. Apa yang harus menjadi prioritas dalam menyusun laporan ini?
A. Menyusun laporan berdasarkan pendapat pribadi sekretaris. B. Menggunakan data yang valid dan terverifikasi dari sumber terpercaya. C. Mengutamakan estetika laporan dibandingkan isinya. D. Menyusun laporan hanya ketika diminta oleh pimpinan. Atau E. Menyimpan laporan tanpa memberikan salinan kepada pihak terkait. Yang benar adalah jawabannya benar itu yang B. Pembahasan laporan operasional harus berdasarkan data yang valid dan terverifikasi untuk memastikan keakuratan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi yang B, menggunakan data yang valid dan terverifikasi dari sumber terpercaya. Selanjutnya, dalam mendukung operasional kantor, kesekretariatan memiliki tugas berikut kecuali A. Mengatur kebutuhan perjalanan dinas, pimpinan, dan staf. B. Memastikan kebutuhan alat tulis kantor selalu tersedia. C. Menangani permintaan perbaikan teknis seperti perbaikan AC atau komputer. D. Membantu penyusunan anggaran operasional kantor. Atau E. Mengembangkan strategi bisnis untuk meningkatkan profitabilitas. Yang benar? Jawaban yang benar itu yang E. Pembahasannya, tugas kesekretariatan mencakup dukungan administratif seperti mengelola kebutuhan perjalanan, alat kantor, dan anggaran. Namun pengembangan strategi bisnis adalah tanggung jawab manajemen atau departemen strategi, bukan tugas kesekretariatan. Ya, jadi jawabannya adalah yang ini, mengembangkan strategi bisnis untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, ini bukan tugas kesekretariatan ya, tapi tugas manajemen departemen strategi ya. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional harus memastikan ketersediaan bahan habis pakai seperti alat tulis dan toner printer. Langkah terbaik untuk mengelola bahan habis pakai ini adalah A. Membeli bahan hanya ketika stok benar-benar habis. B. Menggunakan perangkat lunak manajemen inventaris untuk melacak stok bahan. C. Menyediakan stok dalam jumlah berlebih untuk menghindari kekurangan. D. Meminta setiap staf untuk membawa bahan mereka sendiri. Atau E. Membatasi penggunaan bahan untuk menghemat anggaran. Jawabannya adalah yang benar adalah yang B. Pembahasan penggunaan perangkat lunak manajemen inventaris memungkinkan pelacakan yang akurat atas stok bahan habis pakai, sehingga membantu mencegah kekurangan maupun kelebihan bahan. Ya, jadi jawabannya yang B, yaitu menggunakan perangkat lunak manajemen inventaris untuk melacak stok bahan. Selanjutnya, peralatan seperti komputer, mesin fotokopi, dan printer sering digunakan dalam layanan operasional. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan peralatan ini tetap berfungsi dengan baik? A. Menggunakan peralatan sampai rusak sebelum dilakukan perbaikan. B. Melakukan perawatan rutin dan pemeriksaan berkala. C. Mengganti peralatan setiap tahun untuk memastikan kualitasnya. Atau D. Membatasi penggunaan peralatan untuk mengurangi keausan. E. Menunda perawatan hingga terjadi masalah besar. Yang benar adalah jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan melakukan perawatan rutin dan pemeriksaan berkala adalah cara terbaik memastikan peralatan tetap dalam kondisi baik dan menghindari gangguan operasional. Jadi jawabannya yang B. Melakukan perawatan rutin, pemeriksaan berkala. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional harus memastikan keamanan dalam penggunaan peralatan kantor. Apa langkah terbaik untuk melakukannya? A. Memberikan pelatihan penggunaan peralatan kepada staf. B. Menggunakan peralatan tanpa mematuhi prosedur operasi standar. C. Menyimpan manual peralatan tanpa membagikannya kepada pengguna. D. Membiarkan semua staf menggunakan peralatan tanpa panduan. Atau E. Mengandalkan pengguna untuk mencari solusi jika terjadi masalah. Yang benar adalah jawabannya adalah yang A. Pembahasan pelatihan penggunaan peralatan kepada staf memastikan bahwa peralatan digunakan dengan benar dan aman, sehingga mengurangi resiko kecelakaan dan kerusakan. Jadi jawabannya yang A, memberikan pelatihan penggunaan peralatan kepada staf. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan peralatan dan bahan dalam layanan operasional? A. Melakukan audit penggunaan peralatan dan bahan secara berkala. B. Mengukur tingkat kepuasan staf terhadap peralatan yang tersedia. C. Menganalisis biaya operasional yang terkait dengan penggunaan peralatan dan bahan. D. Mengidentifikasi peralatan atau bahan yang jarang digunakan. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Jadi semua jawabannya benar.
Pembahasan evaluasi efisiensi penggunaan peralatan dan bahan harus mencakup audit penggunaan, analisis biaya, tingkat kepuasan pengguna, serta identifikasi alat dan bahan yang tidak efektif. Semua langkah ini memberikan gambaran komprehensif untuk perbaikan. Jadi yang E ya. Semua jawaban di atas benar. Selanjutnya, fungsi utama pengadministrasian layanan operasional adalah A. Menyediakan data dan dokumen yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. B. Menyimpan dokumen tanpa sistem pengelompokan yang jelas. C. Mengelola anggaran perusahaan untuk semua divisi. D. Membuat laporan tanpa meninjau validitas data. E. Melakukan pembelian barang secara langsung tanpa koordinasi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A. Pembahasan. Fungsi utama pengadministrasian adalah menyediakan data dan dokumen yang valid serta terorganisir untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Penyimpanan dokumen dan pelaporan yang tidak terstruktur menghambat fungsi ini. Jadi jawabannya yang A. Jadi menyediakan data dan dokumen yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, apa langkah utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan dokumen operasional? A. Mengidentifikasi dokumen penting dan menetapkan prosedur penyimpanan. B. Menyimpan semua dokumen di satu lokasi tanpa klasifikasi. C. Menghapus dokumen yang tidak digunakan tanpa izin. D. Membiarkan setiap divisi mengelola dokumen secara mandiri tanpa standar. Atau E. Menunda pengelolaan dokumen hingga ada permintaan dari manajemen. Yang benar adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasan. Langkah utama dalam pengelolaan dokumen adalah mengidentifikasi dokumen penting, menentukan prosedur penyimpanan, dan mengelompokkan dokumen sesuai kategori untuk memudahkan akses. Sistem tanpa klasifikasi atau standar akan menghambat efisiensi. Jadi jawabannya yang A, mengidentifikasi dokumen penting dan menetapkan prosedur penyimpanan. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pengawasan dalam layanan operasional? A. Menemukan kesalahan dan memberikan sanksi kepada karyawan. B. Menjamin kepatuhan terhadap standar operasional dan meningkatkan efisiensi. C. Mengurangi biaya operasional tanpa memperhatikan kualitas layanan. D. Memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan prosedur kerja. Atau E. Menunda tindakan hingga terjadi masalah serius. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa standar operasional diterapkan dengan konsisten, mendeteksi masalah sejak dini, dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Jadi menjamin kepatuhan terhadap standar operasional dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, setelah melakukan pengawasan layanan operasional, tindakan apa yang paling tepat jika ditemukan penyimpangan dari standar? A. Memberikan teguran kepada karyawan tanpa analisis penyebab masalah. B. Melakukan analisis akar masalah dan menyusun rencana perbaikan. C. Menunda tindakan hingga penyimpangan menjadi lebih serius. D. Mengabaikan penyimpangan jika tidak berdampak langsung. Atau E. Menggantikan semua staf yang terlibat tanpa pelatihan lebih lanjut. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Tindakan yang tepat setelah pengawasan adalah melakukan analisis akar masalah untuk memahami penyebab penyimpangan dan menyusun rencana perbaikan agar masalah tidak terulang lagi. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi melakukan kegiatan analisis akar masalah tersebut dan menyusun rencana perbaikannya. Selanjutnya, apa risiko terbesar yang dapat menghambat efektivitas pengawasan layanan operasional? A. Kurangnya pelatihan bagi pengawas. B. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap. C. Tidak adanya alat untuk memantau kinerja secara real time. D. Resistensi karyawan terhadap tindakan pengawasan. Atau E. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya adalah yang E ya. Pembahasan. Resiko pengawasan mencakup kurangnya keterampilan pengawas, kemudian data yang tidak akurat, alat yang tidak memadai, dan resistensi karyawan terhadap pengawasan. Semua resiko ini dapat menghambat efektivitas pengawasan ya. Jadi semua ini ya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Semua jawaban di atas benar.
Nah, demikian teman-teman contoh 99 soal ya untuk kompetensi teknis penata layanan operasional. Nah, mudah-mudahan dengan kita banyaknya belajar, banyaknya membaca, itu memudahkan kita saat nanti melaksanakan ujian. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses, dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.